Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai sekarang ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kesyukuran kita atas nikmat-nikmat itu adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangannya. Antara lain adalah di sekarang kita melaksanakan thalabul ilmi yang pernah kita kutip dari perkataan Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim, disebutkan bahwa orang yang bersyukur sehat akal adalah menggunakannya dalam berthalabul ilmi. Dan semoga kita yang berkumpul di tempat ini termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, malam ini surah At-Takwir akan membersamai kita, masih berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana sebagai seorang mukmin dan salah satu rukun iman itu adalah iman terhadap hari akhir. Dan di dalam surah At-Takwir ini kalau kita lihat kurang lebih ada 12 tanda yang disebutkan di ayat pertama sampai ayat yang ke-13 yang nanti akan bersama-sama kita akan mempelajarinya. Surah At-Takwir jamaah rahimakumullah, dia termasuk surah Makkiyah. Sebagaimana surah Makkiyah lainnya adalah turunnya sebelum Rasul berhijrah dan mayoritas turunnya di Makkah. Dan kalau kita lihat definisi dari Mana Khalil Qattan dalam kitab Mabahits fi Ulumil Quran, Makkiyah adalah turun sebelum berhijrah, baik di Makkah maupun di luar kota Makkah. Dan jumlah ayatnya ada 29 ayat, 29 ayat. Kita dari awal pembahasan kita surah An-Nas sampai At-Takwir, seyogyanya jamaah sudah kemudian meningkatkan hafalan sampai surah At-Takwir. Sudah hafal nggih? Nggih. Nih sudah kan dari An-Nas sudah hafal, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian Al-Hab terus sampai At-Takwir. Nanti kalau sudah sampai Al-Baqarah, insyaallah harus hafal Al-Baqarah. Sama-sama kita menghafal surah Al-Baqarah. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, kita lihat sebagai muqaddimah di awal pembahasan kita At-Takwir. Tasmiyatuha sumiyat suratut Takwir. Kenapa disebut dengan surah At-Takwir? Diambil dari ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idasyamsu kuwirat. Idasyamsu kuwirat, kalau kita lihat sini, nah, apabila matahari digulung. Pernah makan telur gulung? Nah, pernah. Nah, ini beda. Ini matahari yang digulung, beda lagi. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, maka kawwara yukawwiru takwiran. Jadi takwir itu adalah bentuk isim masdar dari kawwara. Kawwara, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, ya kan? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Jadi kalau isim masdar dimulai dengan ta, biasanya fi'ilnya adalah fi'il ala wazni fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, kawwara yukawwiru takwiran, lakosa yulaqisu talqisan. Nah gitu sama. Silahkan nama bapak ibu semua di tasrif namanya takwir di sini. Apa itu takwir? Jam'u ba'diha ila ba'd summa lufat. Jadi langit itu kemudian menjadi satu dengan lain saling mepet menjadi satu, kemudian digulung, farumiya biha wa muhi dawuha, kemudian dilempar dan terpencarlah cahayanya. Nah, ini kalau kita membahas surah At-Takwir, tentunya Bapak Ibu yang mendalami ilmu yang berkaitan dengan astronomi, perbintangan, tentunya lebih paham daripada kami di sini. Nah, kita akan berusaha untuk memahami melalui pendekatan tafsirnya.
Nah, surah At-Takwir ini jamaah rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa takwir adalah kemudian digulung, kemudian menunjukkan matahari kemudian digulung. Di alam raya kita ini ada berapa matahari tahu? Kalau galaksi kita, galaksi Bima Sakti memang cuma satu matahari. Dan kemudian kan di luar ini kemudian banyak galaksi-galaksi, bahkan sampai miliaran kalau kita lihat ya jumlah galaksi. Mudah-mudahan bisa kita bantu biar kuat. Jumlah galaksi, kalau galaksi Bima Sakti baru satu dari sekian galaksi yang ada. Jadi kita lihat ada berapa Bapak Ibu jumlah galaksi. Betul, galaksi di alam semesta. Mudah-mudahan bisa, ya Allah. Nanti sambil kita tunggu. Jadi sangat banyak. Jadi kalau kita lihat dalam galaksi Bima Sakti kita ada banyak planet. Ya, bumi kita kemudian memiliki bintang. Planet yang lain pun juga ada. Dan satu matahari itu dilingkupi, ini satu galaksi. Nanti di sini ada matahari dilingkupi lagi sama planet-planetnya. Ada lagi dilingkupi dan banyak, ini menjadi satu kesatuan. Jadi ketika kita membaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, betul-betul kita sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Jangan melihat diri kita dengan masjid ini, jangan melihat diri kita dengan berdiri di atas karpet ini, tapi Allahu Akbar kalau kita lihat dengan alam semesta ini, maka kita adalah sangat kecil. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, nanti kita akan lihat ya 12 peristiwa besar yang akan terjadi pada hari kiamat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ini kandungan utama dari surah At-Takwir. Maka surah At-Takwir sebagaimana seperti surah Makkiyah lainnya itu berkaitan dengan akidah. Karakteristik surah Makkiyah atau ayat Makkiyah berkaitan dengan akidah. Akidah, tauhid, keimanan jadi satu kesatuan. Nanti iman kepada hari akhir, iman terhadap hari kebangkitan termasuk di dalamnya. Kemudian beriman kepada Allah termasuk di dalamnya. Hal-hal yang berkaitan dengan akidah itu kemudian disampaikan dalam bentuk wahyu Makkiyah. Karena di dakwah Rasul SAW di Makkah menjadi dakwah pertama ya. Kan Rasul pernah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Berapa tahun Bapak Ibu? 3 tahun ya. Kemudian dakwah terang-terangan di Makkah berapa tahun? Betul, 10 tahun. Totalnya menjadi 13 tahun. Maka selama 13 tahun ini yang ditanamkan adalah nilai-nilai akidah, tauhid, keimanan. Kalau pondasi keimanan sudah kuat, menghadapi situasi kondisi bagaimanapun tetap kembalinya kepada sisi akidah. Kalau akidah dalam diri kita kuat, baik, di saat kita diuji oleh Allah, ada ujian, entah itu berkaitan dengan harta, kembalinya kepada Allah. Kemudian dikembalikan kepada Allah, tidak berkata yang kotor, buruk, tidak menyalahkan Allah. Atau yang berkaitan dengan masalah keturunan, dikembalikan kepada Allah karena pondasi keimanan yang baik. Sama ketika seorang anak sama orang tua dibekali keimanan yang baik, dimanapun dia kuliah, sekalipun jauh dari tempat tinggalnya, kalau ada apa-apa kemudian kembali kepada Allah, dia kontak orang tuanya, tidak mengandalkan jimat, tidak mengandalkan hal-hal yang mistis dan seterusnya. Itu menjadi penting, termasuk ketika sudah berkeluarga. Nah, di dalam At-Takwir ini itu akidahnya adalah berkaitan dengan hari kiamat. Berkaitan dengan hari kiamat yang sudah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi surah At-Takwir ini juga sebagaimana surah-surah yang menjelaskan tentang hari kiamat. Tidak ada kemudian kontradiksi, pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang adalah saling melengkapi. Tetapi kami sampaikan, saya sendiri tidak tahu Bapak Ibu urutannya itu mana, yang pertama, kedua, ketiga saat terjadi hari kiamat itu mana, saya sendiri tidak tahu. Apakah matahari terbit dari barat dulu, kemudian lautnya nanti panas, Allahu a'lam. Tapi yang disebutkan, tanda-tanda yang disebutkan di dalam Al-Quran pasti satu persatu akan terjadi. Akan terjadi dan itu bisa disaksikan sehingga tidak ada satupun yang mengingkarinya. Pengen lihat Bapak Ibu kiamat? Jangan. Jangan Bapak Ibu, jangan. Jangan. Nah, di sini disampaikan bahwa waqad ubtudi'at bi bayani ahwalil qiyamah. Jadi awal dari surah At-Takwir nanti berbicara tentang hari kiamat dan peristiwa yang menyertainya. Wa ma yushibuha
min taghyirati kauniyah gharibah. Peristiwa-peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya itu terjadi. Maka disebut gharibah, yang asing. Jadi belum pernah manusia itu dalam sepanjang sejarah melihat peristiwa itu, dan itu terjadi pada hari kiamat nantinya. Bagaimana matahari digulung? Bagaimana kemudian matahari digulung sebesar itu berkali-kali lipat? Nggak nyambung ini. Berkali-kali lipat. Jadi ukuran matahari. Oh, matahati. Aduh. Matahari. Lemot. Jadi matahari sendiri itu kan berlipat-lipat daripada bumi. Bumi aja udah besar. Bagaimana dengan mataharinya? Itu kemudian digulung, bagaimana menggulungnya? Maka membicarakan tentang hari kiamat, jangan ditinggalkan keimanan. Keimanan harus kita bawa serta untuk membahas tentang hari kiamat ini. Kalau membahas terkait dengan hari kiamat, kok orang tidak mempercayainya, ya akan menolak. Gak mungkin. Maka kita mengikut sertakan keimanan dalam diri kita dalam menerima materi yang berkaitan dengan kiamat ini. Nanti peristiwa yang mengikuti adalah seperti bagaimana langit dan juga bintang-bintangnya, bagaimana kondisi bumi. Di bumi itu kemudian ada makhluk jibal, gunung, ciptaan Allah yang bernama gunung. Ada laut dan juga ada binatang-binatang buas, ya kan? Apa kaitannya? Binatang buas kan ada yang kemudian yang menyakiti binatang yang lain. Bapak Ibu tahu peristiwa Jessica kemarin? Gifar tahu? Jessica itu yang kemudian melatih hiu orca, kemudian dia menjadi korban, ya, menjadi korban dari binatang yang dia latih itu. Nah, kemudian juga bagaimana dengan peristiwa manusia? Nanti akan disinggung juga peristiwa yang terjadi pada masa jahiliyah. Namanya jahiliyah, perilakunya perilaku jahiliyah. Ketika oknum, ya, tidak semuanya, oknum kemudian mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Itu zaman dulu. Nanti bagaimana dengan konteks sekarang ini? Kan kemudian ya tidak ada orang yang kemudian, tidak ada orang tua yang baik, yang waras. Kemudian ibu ini mengandung, kemudian setelah melahirkan anaknya ternyata perempuan, kemudian dikubur-kubur, itu nggak ada. Kalau dia adalah orang tua yang baik, tur waras. Kalau terjadi, berarti dia tidak baik dan tidak waras, gitu. Meskipun dia cantik, tapi nggak waras. Nah, kan itu, ya. Nanti kita akan lihat itu di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, dan inilah yang akan kita kaji pada pertemuan pertama ini. Mari kita ke bunyi ayatnya, jamaah rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza syamsu kuwirat. Ada kata idza. Kita pernah membahas terkait dengan kata idza, ya. Kata idza, ya, kemudian diikuti dengan fi'il madhi. Kuwirat dari kawwara. Kenapa jadi kuwira? Karena dia bentuk kata kerja pasif. Kalau kawwara namanya adalah menggulung. Kalau kuwira digulung. Kalau kuwira gulung-gulung. Lah awakmu kok kuwira-kuwira, kamu kok gulung-gulung? Ini digulung, dilipat-lipat, digulung. Lafif, kayak lafif mafruk, lafif makrun kan menggulung. Nah, asyamsu kalau dia taruh di depan maknanya adalah jumlah ismiyah. Ini menjadi mubtada dan kuwirat adalah khobar dalam bentuk fi'il, jumlah fi'liyah. Kalau kita buat perbandingan gitu Bapak Ibu, misalkan ini kita tarik dari luar Al-Quran. Kalimat asyamsu kuwirat itu lebih kuat maknanya daripada kuwirat asyamsu. Jadi gitu. Jadi kalau asyamsu kuwirat maknanya lebih kuat, lebih dalam dibanding kuwirat asyamsu. Misalkan ya di luar, idza kuwirat asyamsu, itu betul kalimat itu. Secara ilmu nahwu betul. Idza syamsu kuwirat sebagaimana ayat ini itu juga betul. Nah, Allah menginginkan idza syamsu kuwirat maknanya lebih dalam. Dari mana? Di dalam bahasa Arab ada kalimat ismiyah, ada kalimat fi'liyah. Ada kalimat ismiyah, ada kalimat fi'liyah. Ini tidak jalan. Jumlah ismiyah, wah malah muncul. Paling nggak dapat. Jadi ini mubtada, khobarnya adalah kuwirat. Kuwirat ini adalah kalimat.
kalimat adalah kalimat fi'il. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu hiya, kembali kepada asyamsu. Maknanya saya mau menyampaikan bahwa asyamsu kuwirat ini terdiri dari dua kalimat. Kalimat utamanya adalah asyamsu kuwirat, anak kalimatnya adalah kuwirat. Satu. Yang kedua, kalau ada kata idza diikuti dengan fi'il madhi kuwirat, maknanya memberi makna kepastian. Fi'il madhi kan kata kerja lampau atau past tense dalam bahasa Inggris, memberikan makna sudah terjadi. Sekarang pertanyaan gini Bapak Ibu, matahari ini sudah digulung atau belum? Belum. Tapi kenapa Allah katakan dengan bentuk kata kerja lampau sudah digulung? Apabila langit matahari sudah digulung, maka dalam satu kitab Mutawwal, namanya kitab Mutawwal, yang ditulis oleh Safduddin Taftazani, Sa'duddin atau Saifuddin Taftazani, kita ada bukunya, covernya warna merah, disebutkan kalau kata idza diikuti dengan fi'il madhi memberi makna pasti akan terjadi. Manusia itu suka atau tidak suka pasti akan terjadi. Manusia yang hidup kala itu ingkar ataupun percaya pasti akan terjadi. Tidak ada yang mampu menghalang-halanginya. Dan ketiga, kalimat ini disampaikan dalam bentuk pasif, digulung. Kenapa tidak menggulung? Karena pelakunya sudah diketahui, tidak ada yang mampu menggulung matahari kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di maknanya ini idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Jadi nggak usah nanti jual apa ini telur kuwirat, nggak usah, atau telur takwir, nggak usah digulung. Nah, idza syamsu kuwirat maknanya luar biasa. Asyamsu di sini dikasih alif lam, ya, yang berarti adalah matahari. Matahari sebagaimana yang kita ketahui, kalau pagi dia terbit dari timur, nanti tenggelamnya di barat. Matahari itu, matahari yang disaksikan oleh orang Arab, disaksikan oleh kita, disaksikan oleh orang lain, ya matahari itu yang akan digulung oleh Allah. Jadi Allah menggunakan matahari untuk mengetahui matahari ini cukup dengan melihat, dengan mata telanjang itu matahari. Tidak dibuat dengan kata-kata yang susah. Misalkan ketika bakteri amuba digulung, gimana mengetahui bakteri amubanya? Susah, menggunakan alat. Allah menggunakan kata yang kemudian bisa dilihat dulu. Yang kalian perhatikan, yang besarnya seperti itu, yang panasnya luar biasa itu, yang sebagian kemudian disembah oleh orang yang menyembahnya akan digulung oleh Allah. Sebagaimana menggulung sesuatu, kalau digulung berarti kan hilang, dia tidak berfungsi lagi. Kalau sudah tidak ada matahari, apa yang akan terjadi? Nah kan, padahal kemudian menjadi tata surya, sentral dari tata surya itu di matahari itu, semua kemudian akan menjadi pudar pada edarannya. Nah, idza syamsu kuwirat. Nah jamaah rahimakumullah, yang kemudian yang kata kedua adalah wa idzan nujumun kadarat. Wa idza, dan apabila, an-nujum dari kata najmun, bintang, nujum bintang-bintang, in kadarat berjatuhan, wazannya adalah infa'ala yanfa'ilu infi'alan, in kadara yang kadiru inkidaran, inkidaran. Jadi berjatuhan, maka dia jatuhlah ia. Najmun itu juga menggunakan alif lam. Kalau an-najmu ini dalam bentuk jamak plural, bintang-bintang. Kenapa asyamsu tidak dijamakkan Bapak Ibu? Karena satu, ya kan satu. Yang dimaksud itu ada matahari yang kita lihat itu kan satu. Nek bintang-bintang kalau kita lihat itu kan banyak. Sampai seseorang ketemu dengan temannya, ada bintang di wajahmu. Ngece ya, saya lagi jerawatan dibilang ada bintang di wajahmu. Nah, itu kecil. Tapi kalau najmun ini, bintang ini kalau kita lihat benda langit yang memancarkan cahaya dengan sendirinya. Bulan itu kan cahayanya adalah pantulan dari sinar matahari. Kalau najmun ini adalah kemudian benda langit yang besarnya besar, yang kemudian kita lihat, kita saksikan itu akan berjatuhan. Jadi pertanyaannya, kalau dia berjatuhan, jatuhnya kemana Bapak Ibu? Bumi. Jadi bumi kemudian jatuhnya bumi menjadi sasaran. Ibaratnya satu bumi dihantam bintang, cetar.
Jadi betapa hancur leburnya nanti bumi. Jadi bumi hancur. Jadi sudah nggak ngaruh. Naikkan pajak itu sudah nggak ngaruh. 250% sudah nggak ngaruh lagi. Hati-hati yang 1000% ini. Nunggu giliran ya. Nah ini an-nujum inkadarat. Jadi menggunakan kata pertama adalah matahari akan digulung, yang kedua adalah bintang-bintang akan berjatuhan. Yang ketiga, wa idal jibalu suyirat. Dan apabila jibal, jabalun jibal, jabalun satu gunung, kalau jibal gunung-gunung. Jadi gunung-gunung. Suyirat dihancurkan. Ada maknanya suyirat diperjalankan. Masih ingat dalam surah Al-Qari'ah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Bagikan kemudian gunung itu bagikan ini kayak bulu yang diterbangkan. Sebesar itu gunung, seperti seringan itu bulu yang kemudian diterbangkan. Jangankan bulu kan kecil, kita gerakkan tangan aja, dia kemudian terus naik ke atas. Saking ringannya. Loh, gunung yang sebesar itu yang kita saksikan, itu akan seperti bulu. Lantas manusia seperti apa? Manusia yang sebesar ini akan seperti apa? Kalau gunung sebesar itu saja seperti bulu yang diterbangkan karena berhamburan, terus manusia seperti apa? Ini kan menunjukkan bahwa orang yang menyaksikan hari kiamat itu adalah orang-orang yang tidak yakin, tidak percaya tentang hari kiamat, dan Allah perlihatkan. Dan itu kemudian menjadi kehinaan bagi orang yang tidak percaya terhadap hari kiamat dan diperlihatkan kiamat di hadapannya. Ini gunung akan dihancurkan. Padahal kalau kita bilang gunung itu kan menjadi pasak bumi, penyeimbang bumi. Lah kalau pasaknya sudah hancur, bumi akan goyang. Bumi akan goncang. Kalau kita lihat gempa 8 skala Richter itu kan sudah menghancurkan bangunan Bapak Ibu ya. Terus besok berapa skala Richter? Allahu a'lam. Mungkin seismograf, alat pengukur gempa itu sudah tidak berfungsi lagi saking besarnya guncangannya. Karena tidak hanya kemudian bergerak dari dalam, hancur Bapak Ibu. Bumi kan dihantam sama bintang. Dihantam sama bintang yang besarnya itu luar biasa. Bisa berkali-kali lipat, beratus kali lipat dari besarnya bumi. Dan dihantam menghantam bumi, hancur lebur. Iya, hancur lebur Bapak Ibu. Nah, ini kemudian kita diajak, ayolah sambil kemudian kita berimajinasi semampu kita dengan memahami ayat ini. Yang itu menunjukkan bahwa jika masa itu sudah terjadi, sudah tidak ada alasan orang kemudian untuk tidak percaya tentang hari kiamat. Yang keempat, wa idal isyaru uttilat. Wa idal isyaru, dan apabila al-isyar, onta-onta yang bunting, uttilat ditinggalkan tidak terurus. Di sini menggunakan kata isyar yang berarti adalah onta-onta yang bunting. Kalau sekarang ini Bapak Ibu, isyar itu dulu adalah harta benda yang paling berharga yang dimiliki oleh orang Arab adalah onta yang bunting. Itu harganya. Kalau punya onta itu sudah kaya, apalagi ontanya bunting, dia akan kemudian mengambil meraup keuntungan dari anaknya, anak onta itu. Sekarang apa harta yang paling berharga? Keluarga, yang lain lah. Harta yang paling berharga apa? Nah, harta apa? Emas, antam, atau apa lagi? Jadi sesuatu yang paling berharga yang dimiliki manusia saat terjadi hari kiamat pun menjadi tidak berharga. Sudah menjadi tidak berharga, tidak memiliki nilai. Betapa kemudian mengerikannya hari kiamat itu sampai merubah sesuatu yang paling berharga menjadi sesuatu yang tidak bernilai bagi manusia. Ngelirik pun tidak ada orang mengelirik benda tersebut. Kalau dulu adalah onta yang bunting, mungkin dari zaman ke zaman akan berubah sesuai dengan kegemaran manusia terhadap hartanya. Bangker, emas batangan, atau apa yang paling berharga, ya kan? Ini menggambarkan bahwa orang sudah tidak peduli lagi dengan harta benda saat terjadinya hari kiamat. Apa yang dilulukan? Sertifikat tanah nggak ada gunanya lagi. Apalagi Pak yang kemudian dilulukan? Kendaraan. Apa yang disukai oleh manusia?
Apalagi semua nggak ada nilainya, nggak bayar pajak ya tetap kiamat juga. Nah, wa idzal wuhusyu khusyirat, wa idza apabila al wuhusyu binatang-binatang liar, satu binatang menerkam binatang yang lain sehingga kemudian mati. Satu binatang nyerutuk, bahasa Indonesia ini apa gitu Pak? Napa Pak? Jadi terutuk, kemudian yang diterutuk kemudian mati. Itu mereka nanti akan dikumpulkan. Binatang-binatang yang kemudian melukai binatang yang lain akan dikumpulkan untuk diberi kesempatan balas dendam. Kayak gitu Pak. Kayak gitu. Jadi kalau ada binatang yang kemudian ini kok pada kumpul binatang, kayak ngopo tuh kumpulan arisan po gitu. Hati-hati kalau itu ternyata awal sebelum terjadinya hari kiamat. Akan diberi kesempatan untuk membalas dendam. Ya, membalas dendam sesuai dengan apa yang dia terima ketika jadi korbannya. Kalau yang mati karena digigit, maka dia akan hidup membalas menggigit sehingga nanti dua-duanya mati karena hari kiamat. Sampai demikian itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Itu baru keadilan yang diperlihatkan di dunia oleh Allah. Baru pada hewan, karena hewan nanti tidak dihisab di hari akhir, tidak dihisab. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dua makhluk, jin dan juga manusia. Yang keenam, wa idzal biharu sujjirat. Wa idza dan apabila al bihar dari kata bahrun, bihar. Jadi semua yang disebut dengan laut itu kemudian sujjirat, dipanaskan. Pernah kita menyinggung sebelumnya, kalau saat terjadi hari kiamat, besok kita lari ke laut menggunakan kapal selam, kemudian bertenaga nuklir, kemudian nanti kita sembunyi di kedalaman air, dipanaskan, panas, akan dipanaskan, nggak ada. Bintang dijatuhkan menghantam bumi, kemudian bumi sendiri juga akan menjadi rusak dan hancur, laut kemudian akan dipanaskan. Ainal mafar, mau lari kemana? Nggak ada kan? Nggak ada tempat berlari, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari hari kiamat. Apakah sudah selesai? Belum, masih ada lagi. Yang ketujuh, wa idzan nufusu zuwijat. Wa idza dan apabila nafsun, nufus diartikan dengan roh, zuwijat dipertemukan dengan tubuhnya. Jadi ini menggambarkan nanti bahwa ketika kita wafat, berpisah antara roh dengan jasad, ya kan? Jasad hancur termakan oleh bumi karena dimakamkan di bumi kita, roh tidak hancur, maka nanti akan dipertemukan. Jadi kemudian tidak dikatakan ya roh ini akan menemui jasadnya, kan sudah hancur, Allah akan bangkitkan lagi. Kalau tertukar itu di film. Roh dengan manusia tertukar dan sebagainya itu di film. Tapi ini maha sempurna, Allah akan mempertemukan roh dengan jasadnya. Maka Bapak Ibu dilihat jasad kita seperti apa, nanti akan dipertemukan dengannya. Jasad merasakan lapar, roh tidak merasakan lapar, kan gitu. Jasad merasakan sakit, roh tidak merasakan sakit. Maka ketika seseorang itu nauzubillah diazab, itu kan dengan jasadnya. Yang merasakan sakit kan jasadnya, gitu. Ya, wa idzan nufusu zuwijat. Apabila roh-roh itu dipertemukan dengan tubuhnya. Yang kedelapan, wa idzal mau'udatu su'ilat. Apabila mau'udah adalah sebutan untuk bayi perempuan yang su'ilat, yang dikubur hidup-hidup, kemudian su'ilat, ditanya. Nah ini kemudian bayi perempuan, maknanya di sini adalah ada kalanya dia itu masih bayi, ada kalanya dia sudah tumbuh remaja tapi belum balik. Maka sebutannya adalah mau'udatu, bayi-bayi yang belum balik, perempuan bukan laki-laki. Karena kita sebutkan bahwa tradisi orang Arab jahiliyah disebut dengan jahiliyah, salah satu perilakunya di sini adalah mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Ya, nanti kemudian kita akan lihat gambarannya, karena perempuan itu adalah simbol kemaluan, memalukan keluarga. Kalau dalam keluarga ada anak perempuan, keluarga itu memalukan, gitu. Kalau punya anak perempuan,
Dan kalau kita lihat dalam sejarah Arab, itu tidak terjadi pada semua kabilah. Ada beberapa kabilah saja. Ada kabilah beberapa saja yang melakukan hal demikian. Ada kalanya ketika ketahuan perempuan, maka akan dieksekusi. Siapa yang eksekusi? Bapaknya. Tentunya seorang ibu akan tetap sayang. Dia yang mengandung. Kemudian ketika tumbuh dewasa dan ketahuan kalau itu adalah anak perempuan, maka diminta sama bapaknya, dandani anak kita dengan dandan yang paling bagus. Tapi bapaknya ini sudah menyiapkan liang, bukan kayak seperti galian di padang pasir. Kenapa? Anaknya diajak ke sana. Duk, lihat ada apa di dalamnya. Dilihat, nanti ditendang dari belakang dan jatuh, baru dikubur. Ngerti kan? Itu kan namanya, mohon maaf, biadab, kayak gitu. Itu terjadi. Mereka malu memiliki anak perempuan, sampai sampai hitam mukanya kayak ditabuk gitu. Tapi kalau kita baca di dalam hadis Adabul Mufrad, kumpulan hadis Imam Bukhari itu, justru orang tua yang mampu mendidik dua anak perempuannya dengan pendidikan yang baik, sampai anak perempuan ini tumbuh menjadi dewasa, maka Allah kasih hadiah pada orang tuanya, dibangunkan rumah di surga. Kalau mampu mendidik dua anak perempuan dengan pendidikan yang baik sehingga menjadi anak-anak yang salehah, Allah kasih apresiasi. Dan hadis ini tidak berlaku untuk anak laki-laki, tapi untuk anak perempuan. Maka Bapak Ibu kita yang dikaruniai anak perempuan, dengan termasuk nominatornya, gitu. Anak laki-laki perlu gincu? Enggak perlu. Anak laki perlu bedak? Tidak perlu. Tapi anak perempuan perlu. Anak laki-laki dikasih sego aking ikan asin suruh makan sama sambal, insyaallah. Maka dalam penjelasan hadis itu dalam Adabul Mufrad disebutkan bahwa mendidik anak perempuan itu lebih susah, lebih besar tantangannya daripada anak laki-laki. Sekalipun mendidik anak laki juga ada tantangannya dan juga ada tantangan tersendiri. Anak perempuan lebih daripada itu. Sehingga memang tidak perlu kita banding-bandingkan, tapi hadis mengatakan demikian. Jadi perlu kesabaran. Nek orang tua napa niku Bapak Ibu? Dawa ususe didik anak perempuan dan sebagainya. Masing-masing memiliki tantangan Bapak Ibu sebagaimana kita mendidik putra-putri kita. Nih wa idzal mau'udatu su'ilat. Anak ini yang kemudian dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi dzambin, karena dosa apa qutilat dia dibunuh? Apa yang dilakukan oleh anak yang baru lahir sehingga dia harus dibunuh? Apa yang dilakukan oleh anak yang belum balik sehingga dia harus dibunuh? Apakah mencuri uang orang tuanya? Tidak. Apakah membantah orang tuanya? Tidak, wong dia baru lahir. Apakah menyusahkan orang tuanya? Tidak. Apakah orang tuanya memberikan rezeki padanya? Juga tidak. Tidak menyusahkan juga. Ini pertanyaan yang kemudian harus dijawab oleh setiap pembunuh bayi-bayi perempuannya. Jadi kenapa dia harus dibunuh? Maka nanti akan kemudian diminta pertanggungjawaban. Itu tadi 8, yang ini yang ke-9. Wa idza suhufun nusyirat. Wa idza, apabila suhuf dari kata sahifatun, lembaran. Kalau suhuf lembaran-lembaran. Maksudnya adalah catatan amal. Nusyirat dibuka lebar-lebar, diperlihatkan. Nah, ini kemudian sudah masuk kemudian kepada fase di mana orang sudah dibangkitkan. Ya kan? Ini kemudian sudah masing-masing kita akan melihat catatannya masing-masing Bapak Ibu. Yang tanda ke-10, wa idzas sama'u kusyitat, apabila langit dilenyapkan. Kemarin saya mencari tentang jarak langit satu dengan yang lainnya. Memang ada ulasan di media sosial, medsos itu jarak satu dengan lainnya. Secara tidak sengaja disebutkan bahwa jarak satu langit dengan langit lainnya itu adalah 500 tahun perjalanan. Bisa sampai ke langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan. Ketebalan satu langit 500 tahun perjalanan. Allahu a'lam, karena ini kemudian disebutkan. Sekalipun nanti kemudian di akhir ulasan dia disebutkan Allahu a'lam. Bagaimana dengan langit yang ketujuh? Bagaimana dengan subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Peristiwa Isra Mi'raj Bapak Ibu. Bagaimana kemudian jaraknya langit?
Kalau jenengan disuruh lihat gini, langit itu punya warna atau tidak? Enggak bapak-bapak, langit punya warna atau tidak? Wali. Ada. Napa Bu warnanya? Warna langit biru atau hijau atau hitam? Tergantung tanggal atau malah merah? Tergantung tanggal. Jadi kemudian disuruh mana langit itu di atas? Ya. Salah satu definisi langit adalah semua sesuatu yang berada di atas kita adalah langit. Tapi yang mana? Kenapa warnanya biru? Apakah dia memang berwarna biru? Tapi ketika ditelusuri ke atas, enggak ada warna biru kok. Itu dilihat dari bumi, tapi kalau ditelusuri ke atas enggak ada yang warnanya biru di sini. Allahu a'lam. Itulah kemudian keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi disampaikan 500 tahun perjalanan. Itu sampai mana itu? Berberapa juta kilometer. Tapi kan dalam Isra Mi'raj sangat luar biasa. Nah, ini kemudian berkaitan dengan langit. Wa idas sama'u kusyitat. Langit dilenyapkan, hilang, enggak ada langit. Terus yang ada apa? Allahu a'lam. Enggak ada langit, sudah enggak ada langit. Matahari sudah digulung. Matahari saja digulung. Jangan tanya bintang gimana? Bulan. Bagaimana bulan? Bulan itu kecil Bapak Ibu. Bulan itu kecil. Ukuran bulan ya itu kecil. Ya, kemudian jauh lebih kecil daripada matahari. Yang matahari yang besar aja bisa digulung, apalagi yang kecil. Gitu. Ya. Kemudian yang ke-11, wa idzal jahimu su'irat. Apabila neraka jahim dinyalakan. Su'irat. Berarti ini menunjukkan bahwa neraka jahim itu sudah ada. Kalau kita lihat dalam sirah Isra-nya Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kan sudah diperlihatkan orang-orang yang berada di neraka, faliyatubillah. Neraka sudah dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga sudah didekatkan, maka alimat nafsum ma ahdarat. Alimat, setiap jiwa, nafsun setiap jiwa itu mengetahui ma'ahbarat, apa yang telah dikerjakan. Jadi intinya apa? Allah mau menghisap, memberi perhitungan terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu. Jadi orang-orang yang kemudian tidak percaya, gak mungkin Allah itu bagaimana menghisap amalan kita sudah lewat bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan pelakunya juga sudah lupa. Bapak Ibu ketika masing semuanya ini, ketika Bapak Ibu usia 3 tahun 8 bulan 21 hari jam 5 pagi sedang ngapain? Ayo. Usia berapa tadi? 3 tahun 8 bulan 21 hari jam 5 pagi jenengan ngapain? Tidur. Dinaikkan lagi jam 12 ngapain? Bernafas. Kita sudah lupa Bapak Ibu. Tapi dengan peristiwa ini akan menjadi jelas. Jadi orang yang tidak percaya, enggak mungkin, kita juga sudah mati, sudah hancur. Maka Allah menunjukkan, jangankan membangkitkan kalian wahai manusia yang ingkar ya. Jangankan kemudian menghadirkan catatan amal perbuatan kalian wahai manusia yang ingkar. Loh, bumi saja kemudian ini, matahari saja Allah mampu menggulungnya. Bintang saja Allah mampu menjatuhkannya. Kemudian gunung-gunung Allah mampu menghancurkannya. Kemudian juga binatang liar yang kemudian sudah mati bisa dibangkitkannya. Lautan sebanyak ini, 2/3 bumi ini kan termasuk lautan kan, itu mampu dipanaskan oleh Allah. Sebanyak itu airnya itu bisa dipanaskan dari atas sampai yang bawah. Maka tadi saya sempat membuka ini ada gunung di dalam lautan. Kalau kita lihat gunung di dalam lautan itu seperti kayak api ini kan baru sedikit. Ini tidak merubah panas sampai atas, itu enggak sampai. Enggak seberapa panasnya. Tapi besok pada hari akhir semua lautan panas, baik yang di tepi, yang di tengah, yang di permukaan, baik yang di daratan, yang di kedalaman pun akan panas. Yang demikian itu bisa Allah lakukan, apalagi membangkitkan manusia dan menghisapnya. Jadi ayat 1 sampai ayat yang ke-13 di sini menunjukkan bahwa kemahakuasaan Allah, wa kana dzalika 'ala Allah yasir, mudah bagi Allah untuk melakukan itu semua. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang dikerjakan. Lantas pertanyaannya, bagaimana dengan diri kita?
Bagaimana dengan diri kita? Saya, Bapak Ibu, apa yang harus kita persiapkan? Jadi tidak hanya kemudian kita tahu, justru kemudian dengan seperti ini, dengan membaca at-takwir ini, kita jadi lebih siap. Hati-hati, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk kebaikan. Waktunya ngibadah, waktunya kerja yang baik, waktunya menjabatlah yang baik, waktunya menjadi karyawan, jadilah karyawan yang baik. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Jamaah rahimakumullah, salah satu keutamaan dari surah At-Takwir adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Hakim. Dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ay yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yal 'ain falyaqra idza syamsu kuwirat." Sesiapa yang ingin melihat bagaimana gambaran tentang hari kiamat dengan gambaran yang lebih dekat, seolah-olah dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, maka bacalah idza syamsu kuwirat, surah At-Takwir. Dan bacalah idza samaa'un fatarat, surah apa? Al-Infitar. Kemudian dan idza samaa'un syaqqat, surat apa? Al-Insyiqaq. 3 surah ini, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, itu titik tekannya adalah pada gambaran hari kiamat. Ya, boleh kemudian kita amati tiga kandungan tentang deskripsi hari kiamat pada waktu itu, kemudian kita kumpulkan jadi satu. Tapi sekali lagi, kita tidak tahu mana yang peristiwa terlebih dahulu terjadi, yang kedua, ketiga, dan ketiga, Allahu a'lam. Tapi semua yang disebutkan dalam 3 surah ini pasti satu persatu akan terjadi. Inilah kemudian menguatkan keimanan kita kepada Allah dan juga menguatkan kita untuk menjaga kesolehan sosial. Ya. Tidak hanya kemudian kesolehan secara akidah, tapi juga kesolehan secara sosial antara kita dengan yang lainnya di dunia ini, dengan manusia ataupun dengan makhluk yang lain. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala bentuk perilaku yang buruk dan jahat yang bisa merusak amal ibadah kita, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan ditempatkan di surga naim insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu bapak jamaah rahmatullah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.